Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 6 DPR RI meminta BUMN Pelindo untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengerjaan proyek Maritim Tourism Hub di kawasan Pelabuhan Benua Denpasar yang dibangun sebagai upaya mengembangkan sektor pariwisata maritim di Bali. Dalam upaya mengembangkan pariwisata maritim di Bali, sedang dibangun proyek Bali Maritim Tourism Hub atau BMTH di kawasan Pelabuhan Benua Denpasar. Proyek yang dikerjakan Pelindo tersebut ditargetkan selesai di tahun ini. Anggota Komisi 6 DPR RI meminta Pelindo melibatkan masyarakat lokal dalam pengerjaan proyek BMTH. Menurut Siti Mukaromah, BUMN harus mengutamakan pemberian akses pekerjaan bagi masyarakat lokal. Dengan melibatkan masyarakat Bali dalam pengerjaan proyek BMTH akan memberi nilai tambah perekonomian bagi masyarakat sekitar. Pelindo juga diingatkan pembangunan BMTH jangan sampai merusak tatanan budaya yang ada di sekitar Pelabuhan Benoa. Jangan sampai Bali menjadi go internasional semakin luar biasa, tapi masyarakatnya secara kesejahteraan, secara ekonomi justru semakin menurun. Kita bisa memberikan pekerjaan atau peluang pekerjaan buat masyarakat, baik itu di luar Bali ataupun mungkin asing. Jangan sampai juga orang Bali sendiri juga menjadi pengangguran yang justru menjadi seolah-olah momok atau masalah buat negara. Maka kita berharap bahwa ketika kita membangun sebuah konektivitas wisata, kemudian juga pelabuhan dan juga mungkin usaha-usaha yang lainnya, ini harus betul-betul dipastikan yang semuanya sampai kepada titik-titik tertentu, sampai titik-titik masyarakat itu bisa menjadi bagian dari yang menikmati. Siti Mukaromah berharap keberadaan Bali Maritim Tourism Hub bisa menarik semakin banyak kapal wisatawan asing berlabuh di Pelabuhan Benoa. Dengan begitu akan memicu pertumbuhan dan perkembangan UMKM di kawasan Tanjung Benoa. Dari Bali, Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong kebijakan harga gas bumi tertentu atau HGBT bagi industri pupuk terus dijalankan yang berperan penting dalam mendukung sektor pertanian demi terwujudnya ketahanan pangan nasional. Sejak tahun 2020, pemerintah menerapkan kebijakan harga gas bumi tertentu atau HGBT, salah satunya industri pupuk. Anggota Komisi 7 DPR RI mendorong kebijakan HGBT bagi industri pupuk terus dijalankan, karena industri pupuk memegang peranan penting mendukung sektor pertanian demi terwujudnya ketahanan pangan nasional. Bambang Hermanto mengatakan, kebutuhan gas murah pada industri pupuk tidak bisa disamakan dengan 6 industri lain yang juga mendapatkan fasilitas HGBT. Jika alokasi gas berkurang atau mengalami kenaikan harga, akan mempengaruhi produksi industri pupuk di Indonesia yang akan berdampak pada sektor pertanian nasional dan terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Mengevaluasi daripada tingkat kepentingannya, tingkat kebutuhannya. Kalau pupuk saya kira kita tahu semua ini menjadi komoditas nasional, Pak. Tingkat kebutuhannya berbeda dengan kebutuhan yang diperlukan untuk keramik dan baja. Nah, oleh karena itu saya kira ini perlu dievaluasi peruntukan daripada harga gas bumi tertentu ini untuk pupuk dan untuk yang lainnya itu harus bedakan. Supaya paling tidak pupuk ini mendapatkan porsi yang paling murah, Pak. Dalam Permen SDM nomor 15 tahun 2022 mengatur harga gas bumi tertentu untuk 7 industri, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Dengan kebijakan ini, industri pupuk mendapatkan harga gas sebesar $6 Amerika Serikat per MMBTU dari harga $7 Amerika Serikat. Adapun kebijakan HGBT akan berakhir pada tahun 2024. Mahir Pratama, TVR Parlemen, melaporkan. Penyusunan naskah akademi oleh Badan Keahlian Sekjen DPR RI dalam penyusunan suatu rancangan undang-undang di DPR RI menjadi pembeda dengan proses yang berjalan di Parlemen Korea Selatan. Dalam penyusunan suatu rancangan undang-undang di DPR RI diawali dengan penyusunan naskah akademik yang dilakukan oleh Badan Keahlian Sekjen DPR RI untuk disampaikan pada alat kelengkapan Dewan.
Proses tersebut ternyata menjadi pembeda dengan proses yang berjalan di Parlemen Korea Selatan. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Lydia Suryani mengungkapkan, selain penyusunan naskah akademik, kebijakan carry-over rancangan undang-undang juga tidak ada di Parlemen Korea Selatan. Adanya proses penyusunan naskah akademik sebelum pembahasan RUU dimulai menjadi acuan atau landasan bagi alat kelengkapan Dewan di DPR RI untuk memutuskan kepentingan suatu RUU dibahas, bahkan sekitar 30% substansi RUU sudah tersusun. Jadi Indonesia justru jauh lebih perfect lah ya, karena setiap rancangan undang-undang perlu disertai dan wajib adanya naskah akademik, di mana naskah akademik itu memuat landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan hal-hal yang harus dimuat dalam rancangan undang-undang seperti apa, latar belakangnya harus seperti apa. Sementara mereka tidak ada naskah akademik. Kemudian juga perbedaannya lagi, ketika kita sudah ada pengaturan carry over di Undang-Undang 15 2019, mereka tidak ada. Jadi mereka kalau misalnya belum selesai di periode yang saat ini, tidak bisa dilanjutkan di periode selanjutnya. Sementara kalau di Indonesia itu dimungkinkan. Lydia Suryani menambahkan, dengan adanya penyusunan naskah akademik lebih dulu, penyusunan substansi RUU menjadi lebih mendalam dan komplit, sehingga DPR RI bisa menghasilkan regulasi yang bermanfaat secara luas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oki dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menilai pemerintah harus mengukur rencana pembangunan sesuai dengan kapasitas anggaran dan kemampuan BUMN dalam melakukan pemerataan pembangunan nasional. BAKN DPR RI terus menyoroti efektivitas penggunaan modal negara yang diberikan pada BUMN untuk mempercepat pembangunan nasional. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemerintah harus memastikan BUMN penerima penggunaan modal negara untuk memiliki kondisi keuangan yang sehat dan kapabilitas dalam menjalankan tugas sesuai rencana yang ditetapkan. Terkait hal ini, BAKN DPR RI menilai perlunya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran. Saksikan informasi selengkapnya dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Melihat ambisi pemerintah melakukan pemerataan pembangunan nasional dimulai dari masifnya pembangunan infrastruktur, DPR RI menilai pemerintah harus mengukur rencana pembangunan sesuai kapasitas anggaran dan kemampuan BUMN. Anies Biarwati menegaskan, BAKN DPR RI terus menyoroti efektivitas penggunaan modal negara yang diberikan pada BUMN untuk mempercepat pembangunan nasional hingga mampu berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas. Anies menekankan, pemerintah harus memastikan BUMN penerima tugas memiliki kondisi keuangan yang sehat dan memiliki kapabilitas menjalankan tugas sesuai rencana yang ditetapkan. BUMN karya ini kan memang mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk membangun infrastruktur. Penugasan dari pemerintah kadangkala ini membuat BUMN ini menjadi terbebani yang
dengan perencanaan-perencanaan yang kadang-kala tidak sesuai, membuat biaya menjadi membengkak gitu. Dan memang untuk penugasan-penugasan ini kita juga menghimbau pemerintah ya bahwa pembangunan infrastruktur ini juga mesti mengukur kelayakan dari sisi ekonomi, kelayakan dari sisi-sisi yang lain sehingga tidak boleh membebani BUMN. Di sisi lain, Hendrawan Supratikno mendorong penguatan koordinasi Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan untuk memperbaiki perencanaan dalam penyaluran PMN, agar PMN yang diberikan kepada perusahaan BUMN digunakan secara tepat dan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Kalau memang saat itu dibuat perencanaan yang baik, tentu kebutuhan yang perlu didanai oleh PMN ini bisa lebih akurat. Karena sumber dana PMN ini kan sering sekali dari surat berharga negara, jadi artinya utang yang dikeluarkan oleh negara yang sudah mempunyai komitmen untuk membayar bunganya dan seterusnya. Nah ini kami meminta agar koordinasi antara Kementerian Negara BUMN dengan Kementerian Keuangan diperbaiki sehingga perencanaannya lebih baik, sehingga tidak ada PMN yang tidak digunakan secara tepat waktu. Selain itu, untuk memperlancar proses pembangunan proyek strategis nasional, BAKN DPR RI menilai sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran dibutuhkan, terutama untuk menuntaskan permasalahan dan hambatan yang terjadi selama proses pembangunan. Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI menyoroti ancaman teror cyber attack dengan electromagnetic pulse bombs atau EMP bombs. EMP bombs ini menggunakan gelombang radio intensitas tinggi yang dipancarkan dari ledakan nuklir di atmosfer bagian atas yang dapat mengacak elektronika dan mampu mematikan sumber listrik daerah yang terdampak. Sejumlah negara seperti Korea Selatan telah melakukan antisipasi dengan membangun proteksi EMP shield. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17. Terkait penanganan ancaman teror cyber attack, anggota Komisi 6 DPR RI, Evita Nursanti, meminta PT PLN antisipasi ancaman tersebut dengan bekerja sama dengan BIN dan BSSN. Selengkapnya berikut laporan rekan kami, Nazia Sudirja, dari Komisi 6 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, baru saja Komisi 6 DPR RI ini melakukan rapat kerja dengan PT PLN untuk membahas terkait dengan kehandalan jaringan, pembangkit dan juga elektrifikasi dari PT PLN. Dan dari rapat tersebut, salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Evita Nursanti dari fraksi PDI Perjuangan, ini menyoroti terkait dengan ancaman teror cyber attack yang telah mengancam beberapa negara atau telah terjadi di beberapa negara seperti di Iran, Georgia, dan juga Inggris. Oleh karena itu pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI, Evita Nursanti ini meminta kepada Dirut PT PLN untuk segera merencanakan antisipasi dari teror cyber attack ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa pernyataannya, berikut cuplikannya. Sementara Pak Dirut, kalau saya baca di berita apa yang terjadi di negara-negara lain,
itu sangat-sangat mengkhawatirkan Pak Dirut. Saya nggak tahu apakah PLN ini sudah berpikir ke arah sana atau tidak, yang kita sebut dengan teror cyber attack daripada EMP bomb, electric magnetic, ya kan Pak Dirut, bom itu kita tahu itu terjadi di Iran, blackoutnya Ukraina sampai Georgia, Inggris Pak Dirut. Nah saya juga nggak tahu apa yang terjadi bulan Agustus yang dulu, apakah itu memang benar-benar malfunction, apakah kita lagi dites dengan EMP bombs ini Pak Dirut. Kan kita tahu cara kerjanya EMP bombs ini, hanya dilempar, dijatuhkan, sekian radius electricity semuanya mati. Kan itu Pak Dirut. Korea juga serangan yang dites dari utara ke selatan juga EMP bombs. Negara-negara lain itu sudah mulai memproteksi. Jadi EMP shield namanya Pak Dirut. Di negara-negara lain sudah melakukan sehingga serangan teror dari EMP bombs itu tidak bisa kena Pak Dirut. Ya Pak Dirut ya. Nah sekarang apakah proteksi jaringan kita ini sudah dibicarakan dengan BIN, BSSN ke depan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di negara lain. Bayangkan Pak Dirut, dengan matinya bulan Agustus listrik itu Pak, kita lumpuh. Ya kan Pak ya, kita benar-benar lumpuh, jaringan telepon semuanya mati. Sampai kepada radar-radar pengamanan dari TNI dan apa kita semuanya itu juga mati. Kalau ada pesawat landing pada waktu itu juga nggak ketahuan tuh Pak Dirut. Nah apa nih antisipasi? Yang disampaikan pada waktu itu bahwa karena mereka semua masih pakai electricity. Yang namanya towernya apanya semua pakai listrik kan gitu Pak Dirut. Nah listriknya mati, semuanya mati lumpuh total. Apakah sudah dipikirkan untuk tower-tower tersebut itu mempergunakan energi surya Pak Dirut, sehingga ketika terjadi blackout itu tidak akan terjadi yang namanya mati juga jaringan-jaringan komunikasi kita yang lain itu Pak Dirut. Karena kalau kita tidak persiapkan sekarang Pak Dirut, ya saya takut memang sangat mudah ke depannya ini yang menghantam suatu negara, hantam sumber energinya Pak Dirut, itu sudah lumpuh semuanya. Jadi kalau saya buka di Google itu EMP bombs itu ngeri sekali, saya tuh ngebayangin mungkin kita hanya pada saat bulan Agustus itu hanya uji coba aja ke kita Pak. Uji coba dia lakukan di hari libur. Kan begitu Pak. Nah coba bayangkan kalau itu terjadi benar-benar ada serangan teror yang mempergunakan EMP bombs ini, sementara negara kita belum melakukan proteksi pengamanan tersebut. Kan kita tahu Pak, Korea itu bukan hanya objek-objek vitalnya yang dia sudah shield dari EMP bombs. Negaranya yang dia shield Pak dari EMP bombs ini. Amerika telekomunikasinya dia udah shield. Pengamanannya dia udah shield, tapi saya tidak mendengar apapun langkah-langkah kita Indonesia di dalam melakukan shield daripada objek. Nggak usahlah negara kita terlalu luas seperti Korea mau melakukan EMP bomb shield yang mereka dan negara lain. Yang objek-objek vital aja lah Pak. Energi PLN adalah salah satu objek vital daripada negara kita. Kemudian Pak Dirut, ya saya cuma berharap Pak Dirut jangan kita anggap remeh deh mengenai hal ini Pak Dirut, karena itulah ancaman yang akan kita hadapi ke depan. Suka enggak suka, ancaman itu akan kita hadapi ke depan. Buktinya Pak, London aja juga baru kena Pak, diserang dengan EMPs itu loh Pak. Ya kan semua negara tuh akan coba-coba. Iran blackout total ya kan. Nah ini kita kalau cuman baru hanya backup saja yang saya baca di sini, pengamanan jaringan yang Bapak lakukan, saya rasa kita sudah harus memikirkan hal-hal yang lebih dari itu tersebut yang memang merupakan ancaman daripada kita ke depannya.
Baik pemirsa, tadi kita baru saja mendengarkan pernyataan dari Evita Nursanti terkait dengan ancaman teror cyber attack atau electromagnetic pulse bombs yang terjadi di beberapa negara. Dan memang pemirsa bahwa listrik ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Oleh karena itu Evita meminta agar PT PLN mewaspadai ancaman tersebut dan segera melakukan kerjasama dengan lembaga terkait seperti BIN dan juga BSSN untuk memulai merencanakan antisipasi dari teror cyber attack. Pemirsa, demikian yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Air tak hanya penting untuk kehidupan manusia. Air juga punya kekuatan besar dalam politik dan demokrasi. 2,2 miliar manusia tak memiliki akses terhadap air bersih. Di banyak wilayah, kekurangan air dan distribusi yang tidak merata merupakan masalah yang mendesak. Air menjadi sumber konflik. Sengketa atas air dapat memiliki dampak politik yang signifikan. Air harus dikelola secara demokratis untuk memastikan pengelolaan air yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik. Air bukan hanya sumber daya, tetapi juga hak asasi manusia yang mendasar. Kita harus mengambil langkah nyata untuk bekerja bersama menuju masa depan di mana semua orang memiliki akses ke air bersih. Bertindaklah mulai hari ini. Dukung Forum Air Dunia 2024. Suarakan pendapat dan kepedulian kamu sehingga kita bisa membuat perbedaan yang nyata. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Diva dan halo apa kabar pemirsa, kita akan membahas terkait dengan headline di media online yang terbit pada hari ini. Ini ada berbagai macam berita yang sedang naik, namun ada satu fokus dari TV Parlemen itu terkait dengan larangan toko kelontong beroperasi 24 jam, bentuk diskriminasi terhadap pelaku usaha kecil. Ini jika kita melihat nih pemirsa, ada beberapa pembahasan mengenai anggota Komisi 6 DPR RI, Nasim Khan, di sini tegaskan bahwa larangan toko kelontong tidak beroperasi 24 jam merupakan bentuk diskriminasi terhadap pelaku usaha kecil. Lalu bagaimana larangan itu hanya akan mempersempit ruang gerak dan peluang pelaku usaha warung kecil untuk mengais rezeki. Nah, hal ini pemirsa dikhawatirkan menyebabkan banyak pelaku usaha akan gulung tikar dan akhirnya berdampak pada meningkatnya pengangguran. Dan dari terkait dengan hal ini, pemerintah diharapkan bisa lebih mengedepankan atau menyediakan iklim usaha yang bersahabat bagi para pelaku usaha kecil dan agar pelaku UKM bisa berkembang menjadi besar. Karena ini memang dampaknya besar sekali, apalagi ini bisa mengurangi pengangguran, angka-angka pengangguran yang ada di Indonesia. Kita masih menunggu kebijakannya. Dan kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online. Ini ada beberapa pembahasan pemirsa dari beberapa media, yaitu pembahasan mengenai pemerintah perlu lakukan dialog multilateral redam konflik di Timur Tengah. Ini Komisi 1 DPR RI pun meminta pemerintah lakukan upaya untuk meredam konflik di Timur Tengah dan salah satunya pemirsa melalui jalur diplomasi. Di beberapa media ini terkait hal ini, anggota Komisi 1 DPR RI Helmi Faisal Zaini menilai bahwa konflik ini harus segera diredam karena dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia. Salah satunya dari segi perekonomian.
Bagaimana terganggunya stabilitas perekonomian Indonesia karena fluktuasi harga minyak maupun dari segi perdagangan akan berdampak langsung pada masyarakat karena harga bahan pokok yang melambung tinggi. Senada dengan hal tersebut, ini ada pendapat lagi dari Muhammad Fahri, juga di mana maksud kami Muhammad Farhan juga menilai Indonesia perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang melambung tinggi. Ini dampaknya cukup besar sekali ya pemirsa untuk ekonomi yang ada di Indonesia. Ini mudah-mudahan ada kebijakan-kebijakan baru untuk bisa mengontrol atau menekan harga yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, baiklah itulah tadi headline di media online pada hari ini yang marak lagi dibaca atau diperbincangkan, di mana larangan toko kelontong beroperasi 24 jam ini bentuk diskriminasi terhadap pelaku usaha kecil, berpengaruh sekali ke masyarakat, serta di mana pemerintah perlu lakukan dialog multilateral redam konflik di Timur Tengah. Saya Anggun Oktari, kembali ke rekan Diva. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.